Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Yeye Susilowati selaku dosen mata kuliah teori akuntansi, dan selamat malam juga kepada teman-teman semua. Kami dari kelompok presentasi 4 yang pada malam hari ini akan mempresentasikan teori akuntansi yang berjudul Kerangka Konseptual Suatu Model. Sebelum kami lanjut ke materi, kita perkenalan dulu yuk. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Trianggunani Purnaningsiwi, biasa dipanggil Anin, NIM 2005526013. Perkenalkan, nama saya Fitri Rizky Kaciarani dengan NIM 1805522088. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Kunkegua dengan NIM 1805522061. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferwati Amalia dengan NIM 1805522078. Perkenalkan, nama saya Muhammad Limisani dengan NIM 1805522063. Oke, itu tadi perkenalan singkat dari kami, kelompok 4. Selanjutnya kita masuk ke materi. Materi yang pertama ada tujuan pelaporan keuangan. Nah, pasti teman-teman penasaran kan, apa sih tujuan pelaporan keuangan? Jadi tujuan pelaporan keuangan itu merupakan langkah yang penting dalam perekayasaan pelaporan keuangan, yaitu ke arah mana segala upaya, tindakan, dan pertimbangan yang dicurahkan. Nah, tujuan pelaporan ini menentukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang relevan yang akhirnya menentukan bentuk, isi, jenis, dan juga susunan statement keuangan. Jadi dalam menentukan tujuan ini, pihak yang dituju dan kepentingannya itu harus diidentifikasi terlebih dahulu dengan jelas, sehingga informasi yang dihasilkan pelaporan keuangan dapat memuaskan kebutuhan informasional pihak yang dituju agar pihak yang dituju akan mengambil keputusan yang mengarah ke pencapaian tujuan pelaporan keuangan. Begitu. Lanjut, di slide selanjutnya itu ada pemakai dan kepentingan. Kita bahas yang pemakai dulu. Jadi pemakai itu merupakan pihak potensial yang dituju atau yang berkepentingan dalam sebuah negara. Misalnya FASB. FASB itu merinci pemakai potensial yang dapat dituju oleh pelaporan keuangan, yaitu owner, supplier, brokers, public, teacher, and student. Selanjutnya, di sebelahnya itu ada kepentingan. Nah, kepentingan itu pihak potensial yang dituju memiliki kepentingan seperti apa. Contohnya itu seperti pertanggungjawaban, kebermanfaatan, keputusan, riset keuangan pasar, penentuan tarif, dan penentuan pajak. Seperti itu. Lanjut ke aspek sosial tujuan pelaporan. Aspek sosial tujuan pelaporan. Pelaporan keuangan dalam suatu negara itu harus direkayasa sehingga tujuan sosial dan ekonomi negara dapat tercapai. Nah, bila akuntansi ikut berperan dalam hal sosial dan ekonomi, maka tujuan pelaporan keuangan itu harus dipertimbangkan dalam konteks atau aspek sosial, yaitu kegiatan sosial atau masyarakat dalam suatu negara. Nah, jika tujuan harus dicapai, lalu tujuan apa yang harus dipertimbangkan? Kita buka slide selanjutnya, ada tujuan lainnya. Yang pertama, tujuan fungsional, tujuan bersama, dan tujuan kelompok dominan. Kita bahas yang pertama dulu. Tujuan fungsional merupakan suatu tujuan masyarakat atau organisasi secara keseluruhan tanpa memperhatikan tujuan atau motivasi masing-masing individu di dalamnya. Sebagai kegiatan sosial, tujuan ini misalnya mengalokasi sumber daya ekonomi secara efisien,
memfasilitasi fungsi dan pengendalian sosial, membantu para manajer dalam kebutuhan investasi, dan membantu perusahaan untuk dapat memperoleh dana untuk ekspansi. Lanjut di tujuan yang kedua, yaitu tujuan bersama. Tujuan bersama merupakan satu atau beberapa tujuan individual yang sama dengan tujuan individual lainnya. Nah, bedanya apa sih tujuan fungsional dan tujuan bersama? Kalau tujuan fungsional itu disusun tanpa memperhatikan tujuan-tujuan individual. Sedangkan tujuan bersama ditentukan dengan mengidentifikasi dahulu tujuan individual, kemudian memilih tujuan-tujuan individual atau seluruh anggota masyarakat yang sama untuk dijadikan tujuan kegiatan sosial. Lanjut, tujuan ketiga ada tujuan kelompok dominan. Dalam tujuan ini, keputusan yang akan diambil adalah tujuan dari kelompok yang dominan. Yang dimaksud kelompok dominan itu yang gimana? Jadi kelompok dominan itu kelompok yang memiliki pengaruh sangat kuat dalam pengambilan keputusan atau tindakan dari semua anggota masyarakat. Seperti 1:1000. Itu kan dominan yang 1000 kan? Nah, gitu. Oke, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kirana Acong Aqua. Dipersilahkan. Terima kasih. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan tujuan pelaporan keuangan. Atas dasar aspek sosial, tujuan pelaporan keuangan dalam profesi akuntansi di Amerika mengalami semacam evolusi. Perkembangan terjadi karena pergeseran kesepakatan dalam hal siapa kelompok yang dituju, apa kepentingannya, dan seperti apa model pengambilan keputusan yang digunakan. Pergantian penyusunan dan pergeseran orientasi juga mempunyai dampak terhadap pengembangan tujuan pelaporan keuangan di Amerika. Kemudian saya akan menjelaskan tujuan versi Asobat. Membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya. Mengarahkan dan mengendalikan sumber daya fisik dan manusia suatu organisasi secara efektif. Memelihara dan melaporkan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada manajemen, memberi kemudahan berjalannya fungsi dan pengendalian sosial. Kemudian tujuan versi APB. APB nomor 4 memuat dua tujuan pelaporan, yaitu tujuan umum dan tujuan kualitatif. Kedua tujuan tersebut merupakan tujuan utama yang dijadikan dasar untuk menentukan kandungan informasi akuntansi tentang apa saja yang dilaporkan. Dapat dikatakan bahwa APB mengembangkan tujuan atas dasar tujuan kelompok dominan. Dengan kata lain, APB berusaha menghasilkan statement keuangan umum dengan investor dan kreditor sebagai kelompok dominan. Kemudian tujuan versi True Blood Commit. Komit True Blood ini mendapat tugas untuk menyempurnakan dan mengembangkan tujuan pelaporan yang telah dihasilkan oleh APB. Komit True Blood menjabarkan tujuan APB nomor 4 ke dalam 12 butir tujuan yang saling berkaitan dengan menunjukkan 4 aspek yang melekat pada tiap tujuan, yaitu informasi tentang apa, siapa yang dituju, untuk apa informasi digunakan, dan hierarki tujuan dengan tujuan lainnya. Tujuan pelaporan FASB didasarkan atas lingkungan ekonomi, hukum, politisi, dan sosial di Amerika. Lingkungan penerapan akuntansi di Amerika diberi ciri sebagai berikut. Yang pertama, sistem ekonomi pasar yang maju. Kemudian sistem produksi, keuangan, dan perbankan yang canggih. Kemudian pemisahan antara kepemilikan dan manajemen. Pasar modal sebagai sarana pemenuhan modal utama selain lembaga keuangan. Pemilikan pribadi sumber ekonomi diakui dan dilindungi pemerintah. Pemerintah membantu kegiatan bisnis dan ekonomi dengan menyediakan informasi publik, yang sebagian besar informasi berasal dari informasi pelaporan keuangan yang disediakan oleh tiap badan usaha.
Yang kedua yaitu karakteristik dan keterbatasan informasi. Lebih berkaitan dengan badan usaha atau perusahaan daripada dengan industri atau ekonomi secara keseluruhan. Lebih merupakan informasi kuantitatif yang bersifat pendekatan daripada hasil perhitungan yang pasti. Sebagian besar merefleksi pengaruh transaksi dan kejadian yang telah terjadi atau histori. Hanya merupakan salah satu sumber informasi yang dibutuhkan oleh mereka yang mengambil keputusan tentang badan usaha. Poin yang ketiga adalah fokus atau cakupan informasi. Tujuan pelaporan didasarkan pada keperluan para pemakai eksternal yang tidak mempunyai otoritas untuk menentukan informasi yang mereka perlukan, sehingga harus menggantungkan diri pada informasi yang disampaikan oleh manajemen kepada mereka. Tujuan pelaporan disusun atas dasar gagasan bahwa kemampuan perusahaan untuk menciptakan aliran kas yang menguntungkan merupakan fokus atau kepentingan umum atau bersama dari berbagai pemakai informasi. Tujuan pelaporan berkaitan dengan penyediaan informasi luas untuk melayani keputusan investasi dan kredit, bukan hanya untuk informasi yang dapat dituangkan dalam bentuk statement keuangan. Poin yang berikutnya, isi tujuan pelaporan menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para investor dan kreditor dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam membuat keputusan-keputusan investasi, kredit, dan semacamnya yang rasional. Menyediakan informasi untuk membantu para investor dan kreditor dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam menilai jumlah saat terjadi dan ketidakpastian penerimaan kas mendatang dari dividen atau bunga dan pemerolehan kas mendatang dari penjualan, penebusan atau jatuh temponya sekuritas atau pinjaman. Menyediakan informasi tentang sumber daya ekonomi suatu badan usaha, klaim terhadap sumber-sumber tersebut. Berikutnya, teori dibalik tujuan pelaporan FASB. Dengan memandang akuntansi sebagai kegiatan sosial, FASB menekankan pendekatan tujuan kelompok dominan dalam merumuskan tujuan pelaporan. Akan tetapi, kalau analisis dari argumen FASB bahwa informasi akuntansi diharapkan membantu alokasi sumber daya secara efisien, tujuan fungsional juga diarah. Jadi, karena pertimbangan konteks lingkungan di Amerika, FASB menetapkan tujuan fungsional akuntansi atau alokasi sumber daya ekonomi secara efisien dengan cara mengidentifikasi tujuan kelompok dominan. Bahasan selanjutnya adalah tujuan pelaporan entitas non-bisnis. Tujuan utama dari pelaporan entitas non-bisnis adalah pelaporan keuangan organisasi non-bisnis harus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan, baik para penyedia dananya ataupun pemakai lain. Kedepannya, laporan ini berfungsi untuk pengambilan keputusan tentang keberlanjutan bagaimana sih organisasi ini akan berjalan, seperti itu. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai gagasan penetapan karakteristik kualitatif informasi. Dalam mengidentifikasi untuk menetapkan karakteristik kualitatif informasi, FASB berpedoman pada 3 gagasan. Yang pertama, informasi harus berpaut pada sasaran informasi. Kemudian yang kedua, informasi harus mudah dipahami dan digunakan oleh pemakai. Mengapa demikian? Agar tidak terjadinya salah tafsir mengenai informasi yang dituangkan. Kemudian yang ketiga, informasi harus dapat dipercaya oleh pemakai. Dipercaya dalam hal ini adalah dapat dipertanggungjawabkan mengenai kebenaran datanya. Seperti itu ya teman-teman.
Pada 3 gagasan sebelumnya, karakteristik kualitatif informasi juga dikaitkan dengan penalaran dan pertimbangan oleh penyusunan standar dalam menentukan kebijakan akuntansi. Pertimbangan yang pertama yaitu untuk siapa dan bagaimana kedudukan informasi tersebut. Biasanya ditujukan untuk investor, kreditor, atau pemakai lain yang tidak memiliki akses langsung sehingga hanya memanfaatkan laporan keuangan tersebut. Kemudian yang kedua, informasi akan dipertimbangkan untuk masuk ke dalam laporan keuangan jika manfaatnya melebihi kos penyediaan. Pertimbangan yang ketiga yaitu apakah informasi tersebut dapat dicerna oleh si pembaca. Jadi di sini informasi harus tertuang sejelas mungkin agar si pembaca dapat mencerna dan menangkap informasi apa saja yang masuk dalam laporan tersebut. Nah, mengenai poin sebelumnya, apabila si pembaca informasi paham mengenai informasinya, maka belum tentu juga akan berguna untuk si pembaca. Informasi akan digunakan jika terdapat kebermanfaatan keputusan. Jadi, pertimbangan keempat di sini kita akan menilai sejauh mana pemakai menggunakan informasi tersebut. Lanjut, kemudian pertimbangan kelima yaitu dari kegunaan informasi tersebut, apakah mempengaruhi keputusan keberlanjutan organisasi atau instansi ke depannya sih? Nah, seperti itu ya teman-teman. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi tentang nilai informasi. Sebuah informasi dapat bermanfaat dan berkualitas jika di dalam informasi tersebut memuat beberapa nilai, meliputi yang pertama, menambah pengetahuan pembuat keputusan tentang keputusannya di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Yang kedua, menambah keyakinan para pemakai informasi probabilitas terrealisasinya suatu harapan dalam kondisi ketidakpastian. Yang ketiga, mengubah suatu keputusan atau perilaku para pemakai. Untuk slide 14, kita akan membahas tentang kriteria pembentuk informasi. Sebuah informasi dapat bernilai akan digunakan jika memiliki beberapa kriteria. Kriteria yang pertama yaitu ketidakpahamian. Ini diartikan sebagai sebuah kemampuan informasi untuk dapat dicerna maknanya oleh pemakai. Kualitas ketidakpahamian memberi syarat bahwa pembuat kebijakan harus berusaha agar informasi tersebut dapat dipakai oleh si pemakai tersebut. Untuk kriteria yang kedua yaitu keberpautan. Keberpautan adalah kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam membedakan beberapa alternatif kebijakan agar pemakai dapat menentukan pilihannya dengan mudah. Untuk kriteria yang ketiga, yaitu keterandalan. Keterandalan adalah sebuah kemampuan informasi bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi akan berkurang nilainya jika si pemakai informasi tersebut meragukan kebenaran dari data yang diberikan oleh pemberi informasi. Untuk kriteria yang keempat, yaitu ketepatan penyimbolan. Berarti kecocokan antara pengukur dan fenomena yang akan diukur atau dideskripsi. Ketepatan penyimbolan dalam akuntansi menyangkut dalam dua hal, yaitu ketepatan deskripsi atau divisional dan juga validitas keuangan. Untuk kriteria yang kelima, yaitu keterujian dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan yang tinggi kepada pemakai informasi, karena tersedianya sarana untuk melakukan uji secara independen terhadap ketepatan penyimpunan. Untuk kriteria yang keenam yaitu kenetralan. Kenetralan yaitu ketidakpihakan terhadap grup tertentu pada perlakuan akuntansi. Perhatian utama dalam kenetralan adalah relevansi dan reliabilitas. Informasi yang dihasilkan bukan pengaruh standar terhadap bukan pengaruh pihak pemakai tertentu. Untuk yang terakhir yaitu kriteria keterbandingan. Keterbandingan yaitu kemampuan informasi untuk membantu para pemakai mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara dua perangkat fenomena ekonomi.
Materi selanjutnya yaitu materialit AS. Yang pertama, besar kecilnya suatu penghilangan atau penyalahsajian informasi akuntansi yang menjadikan besar kemungkinan bahwa pertimbangan yang mengandalkan diri pada informasi tersebut berubah atau terpengaruh oleh penyalahsajian tersebut. Yang kedua, materialitas hanya dapat dibuat dan dipertimbangkan oleh individu yang mempunyai fakta yang terdapat dalam kondisi-kondisi yang melingkupi suatu keputusan. Baik teman-teman, untuk slide selanjutnya yaitu mengenai bobot keberpautan dan keterandalan. Maksud dari gambar ini adalah untuk panel A menggambarkan tingkat kualitas atau area yang memiliki warna yang dapat dicapai oleh masing-masing karakteristik dalam kondisi tertentu. Sedangkan untuk panel A1 menggambarkan penekanan pada aspek keberpautan dengan mengorbankan keterandalan. Nah, untuk panel A2 menggambarkan penekanan pada aspek keterandalan dengan mengorbankan keterandalan. Oke, untuk panel A3 menggambarkan kualitas optimal yang mungkin dipertimbangkan oleh penyusun standar sebagai dasar untuk menerbitkan suatu standar akuntansi. Baik teman-teman, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, VV. Halo teman-teman, di sini Vera akan menjelaskan tentang elemen-elemen statement. Yang pertama ada elemen umum, yang terdiri dari aliran kas bersih, masa datang ke badan usaha. Kemudian ada sumber daya ekonomik badan usaha. Dan klaim terhadap sumber ekonomik dan entitas atau badan usaha lain dan pemilik. Kemudian yang terakhir ada perubahan elemen di atas akibat transaksi, kejadian, atau keadaan. Kemudian yang kedua elemen spesifik, yaitu terdiri dari aset, kewajiban, ekuitas, investasi oleh pemilik, distribusi oleh pemilik, laba komprehensif, pendapatan, biaya, untung, rugi. Kemudian ada aliran kas dari kegiatan operasi, kemudian juga ada aliran kas dari kegiatan investasi, dan ada aliran kas dari kegiatan pendanaan. Kemudian ada perubahan posisi keuangan, aset, kewajiban, dan ekuitas sebagai elemen posisi keuangan dapat berubah akibat 3 hal, yaitu kejadian, akibat, dan transaksi. Kejadian misalnya, suatu entitas memasukkan bahan baku. Keadaan misalnya, kenaikan kurs dolar secara mencolok yang menyebabkan perubahan anak mengalami keberangkutan. Sedangkan contoh dari transaksi dapat berupa pembelian mesin, penerbitan saham, dan pelunasan utang. Untuk dapat disebut sebagai transaksi, suatu kejadian harus melibatkan dari pihak luar. Kemudian saya akan menjelaskan tentang yang pertama, pelaporan dan statement keuangan. EVS menyatakan bahwa statement keuangan adalah media utama atau ciri sentral pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan juga mencakup penyediaan informasi yang manajemennya ingin menyampaikan selain melalui statement keuangan, baik lantaran informasi tersebut wajib diungkapkan untuk memenuhi undang-undang, peraturan pemerintah atau kebiasaan maupun lantaran manajemen sendiri menganggap bahwa informasi tersebut bermanfaat bagi pihak luar, berkehendak untuk mengungkapkan secara sukarela. Kemudian yang kedua, seperangkat statement keuangan. Terdiri dari posisi keuangan pada akhir periode tersebut, kemudian ada laba untuk periode tersebut, kemudian laba komprehensif untuk periode tersebut, ada aliran kas selama periode tersebut, dan yang terakhir investasi oleh distribusi kepemilikan selama periode tersebut. Kemudian yang terakhir ada pengukuran. Pengukuran merupakan penentuan besarnya unit pengukur atau dalam jumlah rupiah yang akan
letakkan pada suatu objek atau elemen yang terlibat dalam suatu transaksi, kejadian atau keadaan untuk merepresentasikan makna atau atribut objek tersebut. Atribut pengukuran menurut FEH yaitu yang pertama kas histori atau perolehan kas histori. Kemudian ada kas sekarang, yang kemudian ada nilai pasar sekarang. Kemudian ada nilai terrealisasi atau pelunasan. Kemudian yang terakhir ada nilai sekarang atau diskontan aliran kas masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir ada nilai sekarang aliran kas masa datang, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama nilai sekarang harapan, kemudian ada nilai sekarang dan nilai wajar. Saya akan menjelaskan tentang nilai sekarang atau present value. Adalah pengukuran sekarang aliran kas masuk atau kas keluar di masa datang. Kemudian jika nilai wajar adalah jumlah rupiah yang disepakati untuk suatu objek dalam suatu transaksi antara pihak-pihak yang berkehendak bebas tanpa tekanan atau keterpaksaan. Demikian presentasi dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Muncul virus corona di Wuhan, jangan lupa jaga kesehatan. Banyak kata kurang berkenan, sudilah kiranya dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.